Kalau kita ngomongin bahagia, kira-kira kapan nih terakhir kali kamu merasa bahagia banget? Apa yang bisa bikin kamu bahagia pastinya akan beda-beda setiap orang. Karena mindset setiap orang dalam mengartikan kata bahagia itu juga udah pasti beda-beda. Pernah nggak sih dengar kalimat kayak bahagia itu sederhana? Atau bahagia itu sesimpel bla bla bla? Atau mungkin kalimat-kalimat lain yang 11-12 sama tadi? Dan yakin banget sih, banyak dari kalian yang pastinya juga akan setuju sama kalimat-kalimat tadi. Nah, pertanyaannya nih, seperti judul di video ini, kalau bahagia itu sederhana, bagaimana dengan senang? Apakah senang dan bahagia itu adalah dua kata yang sama? Jadi, menurut KBBI sendiri, senang adalah puas dan lega, tanpa rasa susah dan kecewa, dan sebagainya. Sedangkan bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Kalau dilihat dari kedua arti ini, sebenarnya ya artinya 11-12, dan memang sih cenderung rancu. Dan aku sendiri sebenarnya termasuk yang nggak setuju sama kalimat-kalimat bahagia itu sederhana. Menurut aku sih bahagia itu nggak sesederhana itu, bro. Nah, di video ini aku akan coba untuk share tentang apa itu perbedaan antara senang dan bahagia. Dan sebelumnya ada disclaimer, pembahasan ini murni didasarkan sama pemikiran dan pemahaman pribadi. Jadi misalnya kalau kalian nggak setuju, kita tukar pendapat aja di kolom komentar, tapi secara sehat ya guys. Karena pada dasarnya ini bukan masalah tentang benar atau salah. Oke, jadi gimana sih caranya membedakan antara senang dan bahagia? Jadi ini menurut aku pribadi nih, minimal harus ada tiga kriteria sesuatu itu disebut sebagai senang dan bahagia. Jadi yang pertama, untuk senang, kriteria pertama itu adalah bisa didapatkan secara spontan, tidak direncanakan dan cenderung tidak sulit untuk didapatkan. Kemudian yang kedua, rasanya itu hilang dalam waktu singkat. Dan yang terakhir, cenderung tidak memberikan arti dalam hidup kamu. Sedangkan bahagia kebalikannya, yaitu pertama, nggak bisa kamu dapetin secara spontan. Harus melalui sebuah proses dan perjuangan yang sulit dan juga panjang. Kemudian kedua, rasanya bisa dirasakan dalam waktu yang lama, bahkan seumur hidup kamu. Dan yang terakhir, rata-rata akan memberikan arti dalam hidup kamu. Wah, nggak ngerti bang, contohin aja langsung. Oke, misalnya nih buat senang. Em, kamu lagi lapar, nggak tahu makan apa, tiba-tiba teman kamu nelpon ngajakin makan. Makanya makan bakso dibayarin lagi. Kira-kira dalam kondisi ini nih, kamu akan senang atau bahagia? Kalau buat aku pribadi, ini sih perasaan senang. Soalnya kriteria senang yang sebelumnya itu masuk semua di sini. Dapatnya nggak direncanain, tiba-tiba aja teman kamu telepon. Terus kalau ditanya 2, 3, atau mungkin seminggu kemudian nih, kamu ditanya gimana perasaan kamu ketika ditraktir waktu itu. Kemungkinan besar rasanya ya kayak ya udah biasa aja. Terima kasih udah traktir ya bro. Lain kali traktir lagi. Paling kayak gitu ya kan? Terus cenderung nggak memberikan arti apa-apa buat kamu. Dalam artian ya apa bedanya makan bakso di traktir teman sama kayak kamu makan tiap hari. Atau misalnya ada dari kamu yang merasa bahagia nih hanya cuman dengan bisa jalan-jalan atau nongkrong di kafe atau nongkrong di mana gitu bareng teman-teman biar nggak stres sama kerjaan. Buat aku sih, kalau kamu bisa lakuin itu tanpa usaha atau effort yang bikin kamu susah payah gitu ya, ya itu namanya sih senang. Tapi sebuah kesenangan yang menjadi kebiasaan. Yang kalau kamu nggak lakuin itu rasanya ada yang aneh gimana gitu. Nah, terus bahagia itu yang kayak gimana, Bang? Kayak contohnya nih, kamu punya keinginan buat beli rumah untuk masa depan kamu. Dan kalau kamu termasuk yang nggak punya privilege, tentunya kamu akan coba buat kerja keras, nabung bertahun-tahun, sampai akhirnya kamu bisa beli rumah dan bangun rumah impian kamu.
Kalau kamu ditanya, gimana perasaan kamu? Kira-kira senang atau bahagia? Kalau dari perspektif aku sih, itu namanya bahagia, bukan senang. Karena apa? Pertama, prosesnya nggak bisa spontan. Harus ada rencana matang dan diperoleh dalam waktu yang nggak bentar. Rata-rata pasti tahunan ya. Terus kalau misalkan ketika 2, 5 tahun atau bahkan lebih dari itu dan kamu ditanya, gimana sih perasaan kamu bisa dapetin rumah ini? Kayaknya sih nggak akan mungkin kamu bilang, ah biasa aja. Kecuali kamu punya privilege ya. Pastinya rasa senang yang kamu rasain saat pertama kali kamu bisa dapetin rumah itu masih kerasa. Dan buat aku, rasa senang yang masih bisa dirasain itu setelah sekian lama, itu yang namanya adalah bahagia. Jadi dia nggak akan hilang dalam waktu 1, 2, atau bahkan seminggu doang kayak di traktir bakso. Ada rasa bangga dalam diri kamu dan semua perjuangan yang kamu lakukan itu pasti memberikan sebuah arti dalam hidup kamu. Oke, contoh lainnya misalnya yang simpel aja menjadi seorang ibu. Ketika seorang wanita ditanya, gimana perasaannya melahirkan dan memiliki anak? Pernah dengar nggak namanya kesenangan menjadi seorang ibu? Kayaknya sih nggak ada ya. Rata-rata bilangnya kebahagiaan menjadi seorang ibu. Dan kalau kamu lihat lagi, 3 kriteria yang aku sebutkan tadi ini sebenarnya masuk semua di sini. Proses ngelahirin itu kan nggak gampang. Harus 9 bulan, belum mual-mualnya, belum muntahnya. Terus harus dirawat sampai gede, sampai dianya bisa kerja sendiri, menghidupi dirinya sendiri. Dan itu semua kan butuh proses. Gak bisa cuman kayak kedipin mata, langsung beres semuanya kan. Terus mungkin nanti ada yang bilang juga, aku ngerasa bahagia kok cuman dengan melakukan hal-hal simpel kayak nyumbang atau beramal nih buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu gimana bang? Buat aku, harus dilihat dari segi prosesnya. Dan ini asumsinya kamu ini melakukan nyumbang atau beramal ini rutin ya. Kalau kamu ngelakuin itu dengan mudah atau bahkan dari rumah nih, kayak misalkan cuma pakai aplikasi doang, buat aku sih yang kamu rasakan itu bukan bahagia, tapi kembali lagi nih, rasa senang yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Yang kemudian kebiasaan itu memberikan kamu perasaan nyaman dan lega. Lah, kok gitu bang? Ya iya, karena buat nyumbang atau beramal di zaman modern kayak gini, ya kan gampang banget. Cuma masalah mau apa enggak. Cuman perlu kemauan doang. Kecuali nih, misalnya kamu jadi relawan untuk bencana alam misalnya. Kamu harus pergi melalui akses jalan yang sulit, ikut nemenin korban bencana di sana, dan kamu bisa bangga menceritakan pengalaman kamu. Itu bisa disebut sebagai sebuah kebahagiaan. Karena ya prosesnya beda banget sama NDR, nyumbang dari rumah. Ada proses dan waktu yang harus kamu korbanin buat jadi relawan. Dari contoh-contoh tadi, alasan kenapa aku nggak setuju sama kalimat bahagia itu sederhana, bahagia itu simple, atau ya yang mirip-mirip gitu. Orang yang senang belum tentu bahagia, sedangkan orang yang bahagia udah pasti senang. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu sama sekali nggak mudah, penuh proses dan perjuangan dalam hidup. Bahagia tidak sesimpel dan sesederhana itu, karena yang simpel dan sederhana itu namanya senang. Dan itu rasanya cuma sesaat doang. Jadi sekali lagi, ini bukan masalah benar atau salah, jadi ini murni pendapat pribadi. Menurut kalian gimana? Apa pengertian senang dan bahagia menurut versi kamu masing-masing? Bisa kamu tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saatnya tahu, saatnya kamu tahu.